warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Deret Taylor dalam fungsi kompleks. Hal yang melatar belakangi hasil proyek ini yaitu kami melihat kelebihan yang dimiliki fungsi kompleks, di mana fungsi kompleks ini memiliki kelebihan yaitu dapat menggambarkan hubungan antar variabel dua dimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh fungsi real biasa. Namun, kelebihan ini tidak selamanya berjalan dengan baik. Kelebihan ini akan menemui kendala ketika kita ingin menghitung secara langsung dan cepat suatu fungsi kompleks yang cukup rumit seperti fungsi transenden. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka akan digunakan ekspansi deret Taylor pada fungsi kompleks yang diberikan dan dikenal nantinya dengan sebutan deret Taylor kompleks. Tujuan dari proyek yang akan kami bahas ini adalah menganalisis konsep dasar deret Taylor dan deret Taylor kompleks yang berasal dari deret Taylor itu sendiri. Selanjutnya itu mengaji secara sistematis cara menentukan radius konvergensi dan himpunan daerah konvergennya yang nantinya diberikan suatu studi kasus berbentuk fungsi analitik. Selanjutnya itu menganalisis titik singularitas dan terakhir mempresentasikan secara visual bagaimana daerah konvergensi, titik singularitas, dan radius konvergensi dari fungsi-fungsi yang diberikan. Lanjut Deret Taylor. Nilai Taylor ini ditemukan oleh matematikawan asal Inggris yang bernama Brooke Taylor pada tahun 1685 hingga 1731. Deret Taylor atau biasa kita kenal ekspansi Deret Taylor yaitu adalah aproksimasi fungsi analitik yang menggunakan dari suku-suku berbentuk polinomial. Menurut definisi, misalkan fx kontinu yang memiliki turunan ke n tambah 1 di selang a, b untuk setiap n lebih sama dari 0. Dan misalkan x, s0 elemen anggota a, b. Fx sama dengan Pnx tambah Rnx. Untuk nilainya kita bisa lihat pada layar. Lalu, untuk membangun deret Taylor dari suatu fungsi fx di sekitar suatu nilai a, maka kita perolehlah nilai hasilnya yaitu fx sama dengan sigma n sama dengan 0, sehingga 1 per n faktorial d pangkat n fa per dx pangkat n dikalikan x kurang a pangkat n. Selanjutnya itu deret Taylor kompleks. Deret Taylor kompleks merupakan kasus khusus dari deret pangkat. Hal ini karena keberadaan turunan kompleks yang kontinu. Deret pangkat dalam kompleks umumnya dinyatakan dengan sigma n sama dengan 0 sampai t hingga an z dikurang z0 dipangkatkan n dengan z0 sebagai pusat pengembangan. Deret Taylor dari suatu fungsi kompleks yang analitik di sekitar titik z0 dapat didefinisikan sebagai fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai t hingga fn z0 per n faktorial z dikurang z0 dipangkatkan dengan n. Fungsi fz tidak dapat direpresentasikan ke dalam dua deret pangkat dengan pusat yang sama. Apabila fz dapat dinyatakan dalam deret pangkat pusat z0, maka deret tersebut dikatakan tunggal. Apabila fz analitik di dalam lingkaran C, maka fz dapat disajikan ke dalam deret Taylor yang bergantung pada pusat deretnya. Jika fz analitik di dalam lingkaran C yang berpusat di z0 dan berjejer R, maka untuk setiap z di dalam C berlaku fz sama dengan fz0 sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai t hingga fn per n faktorial z dikurang z0 dipangkatkan dengan n yang disebut sebagai deret Taylor di sekitar titik z0. Selanjutnya masih di deret Taylor kompleks, apabila fungsi tidak analitik di suatu titik z0 tetapi analitik lingkungan berlubang di sekitar z0, yang artinya pada fungsi kompleks jika suatu fungsi tidak analitik di titik, tetapi masih analitik di lingkungan berlubang di sekitarnya, yaitu pada daerah 0 lebih kecil dari nilai mutlak Z dikurangi Z0, dan nilai mutlak Z dikurangi Z0 lebih kecil dari R. Maka titik Z0 disebut titik singularitas terisolasi. Titik singularitas ini penting karena keberadaannya menentukan apakah suatu fungsi dapat dikembangkan ke dalam deret Taylor. Jika suatu titik merupakan titik singular, maka deret Taylor tidak dapat dibentuk di titik tersebut. Secara umum, titik singularitas ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada singularitas biasa yang dimana fungsi ini tidak terdefinisi, tetapi limit fungsi di titik tersebut ada dan bernilai hingga. Kedua, ada pole atau titik kutub, yang dimana semakin dekat ke titik pole, nilainya itu fungsi semakin besar. Tiga, singularitas esensial, di mana perilaku fungsi di sekitar titik ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa disederhanakan menjadi singularitas biasa maupun pole, yang dimana ketiga masing-masing ini memiliki perilaku fungsi yang berbeda di sekitar titik tersebut. Selanjutnya itu masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis di mana akan dianalisis bentuk ekspansi dari Taylor pada fungsi kompleks yang memiliki titik singularitas melalui pemilihan fungsi kompleks, penentuan pusat ekspansi, kemudian analisis radius konvergensi,
dan visualisasi hasil secara matematis dan komputasional. Selanjutnya kita akan membahas kasus pada deret Taylor kompleks, di mana diberikan suatu fungsi fz sama dengan 1 per 1 kurang z. Kita akan memilih z0-nya sama dengan 0, yang nantinya akan kita turunkan dulu dalam bentuk deret geometri, karena bentuk dari fungsi ini identik dengan bentuk deret geometri tak hingga diperoleh bentuk ekspansi fz-nya sama dengan 1 tambah z kuadrat sampai z pangkat 5. Selanjutnya akan kita lakukan ekspansi menggunakan bentuk umum deret Taylor, sehingga diperoleh deret Taylor sampai suku ke-6-nya itu adalah fz sama dengan 1 tambah z kuadrat sampai z pangkat 5. Jadi sama hasilnya ketika kita menggunakan deret geometri tak hingga tadi. Setelah kita memperoleh deret Taylor tadi, maka akan diubah ke dalam bentuk deret Taylor kompleks, di mana fz-nya sama dengan n sama dengan 0 sampai tak hingga z pangkat n. Dari sini kita akan menentukan radius dan daerah kekonvergensiannya. Kita akan menggunakan uji limit rasio suku berurutan kurang dari 1. Maka diperoleh untuk nilai mutlak z-nya itu harus kurang dari 1. Maka untuk radius kekonvergensiannya akan dilambangkan dengan R sama dengan 1. Nah, ini berarti akan konvergen jika titik z-nya berada dalam jarak kurang dari 1 unit dari pusat z0 sama dengan 0. Sehingga untuk daerah kekonvergensiannya akan diperoleh untuk himpunan D-nya sama dengan Z elemen kompleks di mana mutlak Z-nya itu harus kecil dari 1. Nah, yang terakhir itu kita akan menentukan titik singularitas. Titik ini secara spesifik akan ada ketika penyebut fungsi itu bernilai 0, yaitu pada saat 1 kurang Z sama dengan 0, sehingga menghasilkan titik Z sama dengan 1. Dapat disimpulkan titik singularitas pada fungsi 1 per 1 kurang Z itu akan terisolasi pada jenis kutub atau pole order pertama. Simulasi fungsi 1 per 1 kurang Z tadi menggunakan Python dan diperoleh bentuk hasil visualisasinya seperti di layar. Selanjutnya itu terdapat fungsi fz sama dengan sin z yang akan diekspansikan menggunakan deret Taylor dengan pusat di z0 sama dengan 0. Turunan-turunan pada fungsi z dihitung lalu dievaluasi di 0. Selanjutnya nilai turunan tersebut disubstitusikan ke dalam rumus Taylor. Terlihat polanya itu hanya pangkat ganjil yang muncul dan tandanya bergantian. Dari pola ini menghasilkan bentuk umum deret Taylor sinus, yaitu sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dan 1 pangkat n per 2n ditambah 1 faktorial dikali z pangkat 2n ditambah 1. Menentukan radius konvergensi dan titik singularitasnya, fungsi sin z ini merupakan fungsi n-tire yang analitik di seluruh bidang kompleks, sehingga fungsi ini tidak memiliki titik singularitas. Karena tidak ada titik singularitas, maka radius konvergensi deret Taylor adalah tak hingga, dan daerah konvergensinya adalah seluruh bidang kompleks. Didapatkan kesimpulan berupa fondasi deret Taylor kompleks, di mana fondasinya itu merupakan representasi fungsi analitik ke dalam bentuk deret pangkat yang berasal dari konsep teorema Cauchy. Selanjutnya itu radius dan daerah konvergensi. Itu di kasus yang diberikan dapat fungsi yaitu fz sama dengan 1 per 1 kurang z dengan pusat yang diberikannya itu z0 sama dengan 0. Diperolehlah radius konvergensinya itu 1. Konvergennya itu kurang dari 1 pada bidang kompleks. Pada fungsi fz sama dengan sin z itu diperoleh daerah konvergensinya itu tak hingga. Daerah konvergensinya itu adalah di seluruh bidang kompleksnya. Titik singularitas di mana pada fungsi fz sama dengan 1 per 1 kurang z, titik singularitas yang didapatkan adalah 1. Dan pada fungsi fz sama dengan sin z didapatkan titik singularitasnya tidak ada karena daerah konvergennya itu seluruh bidang kompleks. Terakhir, terdapat urgensi visualisasi geometri itu digunakan Python dalam Google Colab untuk mengetahui hasil keakuratan dari deret Taylor terhadap fungsi yang diberikan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.